Baiklah sobat-sobatnya, selang 1 hari setelah nanti pengumuman Pascasangkah P3K Guru 2022-2023, kita akan mendapatkan tampilan atau link untuk kita mengisi DRH atau mungkin juga melakukan pemberkasan secara paperless di akun SSCSN kita. Langkah berikutnya adalah merupakan suatu langkah yang kita lakukan supaya nanti kita akan segera mendapatkan SK P3K yang seperti ini. Berikutnya secara resmi nantinya kita akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K Guru. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu mekanisme pengangkatan P3K Guru 2022-2023 setelah teman-teman nanti dinyatakan lulus Pascasangkah ya, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Nah, teman-teman harus mencermati tanggalnya, yaitu supaya nanti kita tidak mengalami pembatalan ya untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman pelamar P3K baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum yang sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan untuk P3K Guru tahun 2022. Setelah teman-teman di sini dinyatakan lulus untuk prasanggah, tentunya teman-teman sudah mendapatkan tampilan untuk lokasi penempatan ya. Lokasi penempatan kita itu di mana? Disinilah nanti kita akan mendapatkan SK P3K, yaitu penempatan kita akan bertugas mulai menjadi ASN ya di tahun ini. Nah, tentunya teman-teman di sini selalu harus memantau ya, yaitu di portal guru honorer yaitu guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, di sini perlu kalian catat ya, yaitu untuk jadwal-jadwalnya jangan sampai nanti kita itu terlewat teman-teman, yaitu di sini nanti untuk pengumuman kelulusan Pascasangkah, entah itu di sini teman-teman yang sudah menyanggah atau kan belum, atau juga yang sudah lulus, ini kita pantau untuk pengumuman finalnya yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023. Nah, setelah ini nanti kita mengisi DRH bagi yang lulus ya, ngisi DRH ini akan diberikan waktu sekian lama ini. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan untuk usul penetapan nomor induk P3K dari berkas-berkas yang kita sudah upload ya, kita ajukan ke BKPSDM. Nah, maka dari masing-masing Pemda ini akan melakukan yaitu pengiriman berkas kita ke BKN untuk dilakukan pengusulan NI P3K. Tentunya pada tahap-tahap ini ada mekanisme yang teman-teman perlu ketahui ya, supaya nanti teman-teman ini tidak mengalami kegagalan. Dan tentunya di sini kita sudah bermodalkan dari jadwal yang terbaru, tentunya untuk lini masa dari pengangkatan P3K Guru 2022-2023 ini berdasarkan dari penyesuaian jadwal yang terbaru ya. Mulai dari nanti pengumuman kelulusan Pascasangkah tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April, kemudian nanti untuk pengisian DRH ini waktunya kita harus jangan sampai terlewat ya. Kemudian nanti di sini untuk aturan yaitu mekanisme pengangkatan P3K Guru yang dinyatakan lulus seleksi di tahun 2022-2023 ini adalah setelah teman-teman nanti di sini di tanggal 11 sampai dengan 30 ya, yaitu April, teman-teman akan mendapatkan tampilan yaitu link seperti ini untuk mengisi daftar riwayat hidup ya. Dan kita mulai sekarang ini sudah bisa mengunduh untuk buku petunjuk atau buku pedoman untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan secara paperless. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mengetahui bahwasanya untuk pengadaan P3K Guru di tahun ini adalah berpayungkan hukum yaitu dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 ya, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Nah, pada bagian ini kita cek terkait tentang mekanisme pengangkatan kita, yaitu di sini kita bisa lihat tepatnya adalah pada bagian ketujuh ya teman-teman dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di bagian ketujuh ini adalah terkait tentang pengangkatan menjadi P3K. Nah, pengangkatan menjadi P3K setelah teman-teman dinyatakan lulus Pascasangkah. Nah, di bagian pasal yang ke-42 teman-teman, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ini diangkat menjadi calon P3K. Bagi teman-teman yang nantinya pada tanggal ini yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023 yang sudah lulus Pascasangkah, maka teman-teman ini berhak dinyatakan lulus ya, dan nanti berhak untuk bisa diangkat menjadi calon P3K. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua,
pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini yang sudah lulus ini ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah ya. Ditetapkan yaitu dengan keputusan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah kita masing-masing. Nah, berikutnya keputusan PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu kalau misalkan di kabupaten itulah bupati, kalau misalkan di kota madya itu wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur, teman-teman. Nah, PPK, keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud di ayat 2 itu disampaikan kepada kepala BKN untuk nanti mendapatkan nomor induk P3K. Nah, setelah teman-teman nanti dinyatakan lulus di Pascasanggah ya. Nah, di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ini teman-teman mengisi DRH, upload pemberkasan. Yang diupload itu adalah ada 10 berkas ya. Kemudian terkait tentang tutorial cara ngisi DRH itu sudah saya berikan pada video sebelumnya, silakan teman-teman cek, atau sudah saya sematkan ya pada kartu video ini. Nah, setelah teman-teman di sini lulus Pascasanggah, teman-teman kan melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan kan. Nah, dari berkas-berkas yang teman-teman kirimkan secara paperless itu nanti akan direkap dari instansi kita, dari Pemda kita, dari BKPSDM direkap, kemudian diberikan SPTJM pertanggungjawaban mutlak untuk diajukan menuju ke BKN ya, yaitu melalui usul penetapan nomor induk P3K nanti tanggal 24 April sampai 18 Mei 2023. Ini adalah muatan dari poin yang ketiga teman-teman, yaitu pasal 42, yaitu keputusan dari PPK instansi daerah ini adalah disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, tujuan ini adalah untuk mendapatkan NI P3K. Ini dilakukan pada tanggal 24 April ini. Nah, kemudian penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud di angka 3 ini diterima oleh PPK instansi daerah paling lama ini adalah 25 hari. Nah, setelah dari usul penetapan NI P3K dari masing-masing daerah ke BKN, maka BKN memprosesnya dalam waktu yaitu 25 hari kerja ya. Kemudian setelah itu nanti dari NIP yaitu ditunjukkan dalam bentuk pertek ya, pertimbangan teknis itu adalah nanti akan disampaikan kembali yaitu kepada instansi daerah untuk NIP-nya. Nah, di sini setelah nanti NIP itu diterima, pertek itu di instansi daerah dari BKN itu sebagai dasar untuk nanti masing-masing daerah itu untuk membuat atau mencetak yaitu perjanjian kerja ya, membuat perjanjian kerja yang harus ditandatangani antara kita sebagai guru P3K dengan yaitu pemberi kerja. Siapa itu? Yaitu pejabat pembina kepegawaian di daerah kita. Nah, itu teman. Kemudian setelah itu teman diberikan SK. Kemudian setelah dapat SK itu nanti dari Dinas Pendidikan akan memberikan SPMT, yaitu surat pernyataan untuk melaksanakan tugas ya, atau surat perintah untuk melaksanakan tugas. Jadi alurnya adalah seperti itu ya. Jadi di sini ngisi DRH, setelah itu nanti dari DRH kita sesuai dengan jadwalnya dikirim ke BKN untuk dapat NIP, kemudian NIP turun ke BKPSDM. BKPSDM ini adalah daerah mencetak SK dan juga SPMT-nya. Nah, itu kemudian di sini untuk yang poin kelima dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud di ayat 1 ini. Nah, ini teman, kalau misalkan teman-teman itu mengundurkan diri ini kepada yang bersangkutan ini tidak boleh teman-teman untuk mendaftar pada penerimaan P3K satu periode berikutnya. Kalau misalkan teman-teman ini sudah lolos tapi enggak mengundurkan diri ya. Nah, mengundurkan diri itu kriterianya banyak teman. Ada yang memang mengundurkan diri secara langsung, yaitu teman-teman ketika klik di sini yaitu muncul link DRH, ini kalian tidak melanjutkan atau klik di mengundurkan diri itu dianggap mengundurkan diri, atau mungkin tidak menyampaikan pemberkasan sesuai dengan jadwalnya tertinggal itu dianggap mengundurkan diri. Nah, ini dampaknya nanti kita tidak bisa ikut P3K untuk 1 tahun ke depannya ya. Nah, kemudian di sini di bagian pasal yang ke-43 ini adalah P3K yang telah dapat NI P3K, maka di sini nanti akan melaksanakan tugas jabatan ya, sesuai dengan jabatan berdasarkan dari penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Keputusan pengangkatan sebagai dimaksud itu dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Jadi inilah yang menyatakan bahwa P3K itu tidak bisa pindah penempatan atau nggak bisa mutasi, itu adalah ada di sini. Dikarenakan untuk kontrak antara P3K dengan PPK itu adalah by name by address, sehingga kalau misalkan kita pindah atau di sini adalah menginginkan untuk
tempat lain ini sama halnya kita memutuskan untuk perjanjian kontrak kita ya teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.